Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maralda Oriana Hani dari D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan tentang penyakit Balantidium coli. Di antaranya ada definisi, morfologi, klasifikasi, siklus hidup, diagnosa, pengobatan, dan pencegahannya. Balantidium coli adalah spesies parasit alveolat ciliat yang menyebabkan penyakit balantidiasis atau balantidiosis atau sering disebut juga disteri balantidium. Balantidium coli adalah satu-satunya anggota filum Ciliata yang diketahui bersifat patogen bagi manusia dan bagi babi. Kedua ada klasifikasi. Superdomainnya biota, domain Eukaryota, kelas Lithostomatea, family Vestibulidae, genus Balantidium, spesies Balantidium coli, dan ordo Vestibulivedidae. Morfologi Balantidium coli yaitu protozoa usus besar pada manusia berukuran 70 mikron dan memiliki dua stadium yaitu stadium tropozoid dan stadium kista. Morfologi yang pertama yaitu stadium tropozoid. Ukurannya 70 mikron, berbentuk kantung, tubuh di bagian luar dipenuhi silia dengan susunan longitudinal membentuk spiral sehingga tampak berlapis. Mulut sel terletak di ujung yang lancip. Vakuika kontaktil, terletak di endoplasma yang berjumlah 2 buah berwarna bening. Memiliki 2 inti yaitu makronukleus dan mikronukleus. Morfologi yang kedua yaitu stadium kista. Ukuran kista 45-75 mikron. Bentuknya lonjong atau bulat. Dinding terdiri dari 2 lapis. Kista hanya berfungsi untuk proteksi diri, bukan alat reproduksi. Di dalam endoplasma ditemukan makronukleus dan vakuola makanan. Siklus hidup Balantidium coli sebenarnya hampir sama dengan Entamoeba histolytica. Tetapi pada Balantidium coli, kista tidak dapat membelah diri. Kista akan termakan bersama dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu akan terjadi eksistensi di dalam usus halus dan menjadi bentuk tropozoid, kemudian menuju ke sikam atau usus buntu. Setelah berada di sekam, tropozoid berbiak dan membelah diri secara belah pasang transversal. Selain itu, tropozoid ini akan terbawa oleh aliran isi usus. Nah, di daerah kolon transversum, keadaan kurang menguntungkan bagi tropozoid sehingga akan terjadi enkistensi. Tropozoid berubah menjadi kista, lalu kista tersebut akan keluar bersama dengan tinja. Kebanyakan orang yang terinfeksi Balantidium coli tidak mengalami gejala apapun. Namun, parasit ini menginfeksi usus besar dan menyebabkan munculnya kista yang sangat kecil. Orang dengan kekebalan tubuh yang lemah memungkinkan mengalami gejala balantidiasis. Ciri-ciri yang dideritanya seperti temperatur suhu badan yang tinggi tidak normal, mual, muntah, sakit perut, dan juga diare berdarah. Penularan pada penyakit Balantidium coli. Parasit Balantidium coli ditularkan melalui jalur fekal oral. Maksudnya, tubuh dapat terinfeksi dengan makan dan minum, makanan dan air yang terkontaminasi dengan kotoran manusia ataupun hewan. Balantidiasis dapat terjadi dengan berbagai cara makan daging, buah-buahan, dan sayuran yang telah terkontaminasi oleh orang yang terinfeksi atau telah terkontaminasi oleh kotoran hewan yang telah terinfeksi. Minum atau mencuci makanan dengan air yang telah terkontaminasi, dan tidak menjalani kebiasaan hidup bersih. Penyakit balantidiasis disebabkan oleh parasit Balantidium coli yang dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu tropozoid dan kista. Tropozoid berbentuk bujur atau bulat dan merupakan parasit protozoa yang paling besar pada manusia. Sementara itu, kista atau bentuk Balantidium coli yang infektif berukuran lebih kecil dan lebih bulat. Tidak seperti tropozoid, kista tidak memiliki silia atau alat bergerak pada permukaannya dan tidak berpindah tempat. Penyakit balantidiasis dapat dicegah dengan menerapkan kebersihan. Caranya yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan toilet dan sebelum menyentuh makanan. Jika tidak ada sabun, gunakan hand sanitizer berbahan dasar alkohol untuk membersihkan tangan. Terapkan kebiasaan cuci tangan kepada anak-anak. Minum dan gunakan sumber air yang bersih, jaga kondisi hidup yang higienis. Hindari kontak dengan babi dan pupuk yang terkontaminasi dengan feses babi. Cuci buah dan sayuran dengan air bersih, meskipun sudah mengupas kulitnya. Pengobatan pada penyakit Balantidium coli. Jika dari pemeriksaan tinja ditemukan ada infeksi Balantidium coli, dokter akan memberikan pengobatan spesifik untuk membunuh parasit ini.
Tujuan pengobatan adalah untuk mengurangi gejala sekaligus mencegah komplikasi. Beberapa obat yang mungkin diresepkan dokter untuk mengatasi infeksi Balantidium coli ini antara lain ada tetraksiklin, metronidazol, iodoquinol, dan nitazosanid.